Oke, kita lanjutkan kembali untuk penginputan akun di aplikasi Accurate. Jadi di part kedua kemarin saya kurang menginput saldo dari hutang jangka panjang. Jadi kita masukkan saldonya. Kalian kalau udah terlanjur, misalkan seperti ini, kalian cari hutang jangka panjang, kemudian diubah, klik ubah. Nantinya kita masukkan saldo awalnya, yaitu saldo awalnya ada 420 juta. Kalau sudah, enter untuk memastikan bahwa nominal yang kita inputkan itu sudah benar, 420 juta. Kita akan menginputkan akun modal. Klik berikutnya, oke. Tipe akunnya modal. Oh, ekuitas. Kalau di Accurate, ekuitas. Nomor akunnya 3000, nama modal. Klik berikutnya. Ada nominalnya 1.500.000. Klik berikutnya. Masih tipe modal, ekuitas, untuk 300. Nomor akun 300, yaitu pengambilan modal. Klik berikutnya. Kita menginput akun pendapatan. Tipe akunnya pendapatan 4.000. Pendapatan. Klik berikutnya. Masih akun tipe pendapatan 4.000.01. Pendapatannya ada penjualan. Bagian akun dicentang pendapatan, kemudian klik berikutnya. Masih tipe pendapatan. Di sini ada pendapatan jasa. Bagian akun centang, klik pendapatan. Klik berikutnya. Tetap. Retur penjualan. Penjualan, jangan lupa klik bagian akun dari pendapatan. Kemudian klik berikutnya. Masih tipe pendapatan. Kita menginput potongan pendapatan. Potongan penjualan, mohon maaf. Penjualan. Bagian akun dari klik pendapatan. Klik berikutnya. Kita masuk ke tipe harga pokok pesanan. Dengan nomor akun 5.000. Nama harga pokok pesanan. Bagian akunnya nggak usah kita centang karena dia bukan bagian akun dari. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kita masuk ke biaya sekarang, yaitu beban. Masuk tipe beban. 5 dengan nomor akun 6.000. Nama akunnya biaya pemasaran. Ini diganti beban aja ya. Beban pemasaran. Umum dan administrasi. Klik berikutnya. Masih tipe beban 6.100 dengan nama beban pemasaran.
copy bebannya biar nggak kita mengulang-ulang terus. Bagian akun dari beban pemasaran umum dan administrasi. Klik berikutnya, masih beban 6101, masuk beban iklan. Bagian akun dari beban pemasaran, dia subnya akun dari pemasaran, beban iklan. Klik berikutnya, lumayan banyak ini bebannya, jadi kita harus teliti. Bensin, parkir, dan tol kendaraan. Bagian akun dari beban pemasaran. Jadi misalkan biaya iklan, bensin, nanti ini ada biaya pemasaran, itu terakumulasi dalam biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu nanti akan terakumulasi ke biaya pemasaran umum dan administrasi. Jadi ngesub. Ini bagian-bagiannya dari seperti itu. Kemudian klik berikutnya, masih tipe beban 6199. Namanya biaya pemasaran lainnya. Bagian akun kita klik beban pemasaran. Kita lanjut ke 6200, masih tipe beban 6200, biaya umum dan administrasi. Ini beban umum dan administrasi. Ya, bagian akun dari biaya pemasaran umum dan administrasi. Klik berikutnya, masih beban. Gaji dan tunjangan biaya umum 201, beban gaji dan tunjangan karyawan. Bagian akun dari biaya umum dan administrasi. Klik berikutnya. Enam dua kosong satu titik 01, tipe masih beban. Dia masuk ke beban gaji dan lembur. Bagian akun dari biaya gaji dan tunjangan karyawan. Berikutnya, masih tipe beban. Biaya tunjangan kesehatan. Bagian akun dari gaji dan tunjangan karyawan. Klik berikutnya, masih tipe beban. Biaya THR atau beban THR. Dia bagian akun dari tunjangan karyawan. Klik berikutnya, kita masuk ke beban utility. Beban utility besar semua. Utility, administrasi, sewa, dan lainnya. Dia masuk ke beban subnya, beban pemasaran
dan ADN. Klik berikutnya, kita tipenya masih beban 203.01, namanya beban listrik PAM dan telepon. Bagian dari beban utility. Klik berikutnya, masih tipe beban, biaya perlengkapan kantor, mohon maaf ya, ini dicampur aja biaya sama beban. Jadi kalau di studi kasus ini jadi satu istilah. Kalau nanti di manufaktur, beban sama biaya dibedakan. Berikutnya beban 03, ini 99 ya, 99. Dia masuk biaya umum dan admin lainnya. Beban umum dan lainnya. Bagian dari utility. Berikutnya kita masuk ke 6300. Masih biaya masuk ke beban. Beban penyusutan dan amortisasi. Kita copy beban penyusutannya biar nggak ketik kepanjangan nantinya. Klik berikutnya, masih tipe beban 300.01, beban penyusutan gedung. Bagian akun dari beban penyusutan. Berikutnya beban penyusutan kendaraan. Bagian dari penyusutan. Berikutnya masih tipe beban 03, beban penyusutan peralatan. Bagian akun kita cari yang beban penyusutan. Oh, keliru. Yang ini. Klik berikutnya. Masih tipe beban. Terakhir untuk beban inventaris kantor. Kantor. Subnya beban penyusutan. Klik berikutnya. Sekarang kita masukkan pendapatan di luar usaha, masuk pendapatan lain, nomor akunnya 7.000, namanya pendapatan di luar usaha. Berikutnya pendapatan lain, pendapatan bunga deposito. Deposito.
Bagian akun dari pendapatan di luar usaha. Masih tipe pendapatan lain dengan nomor akun 7000.02 pendapatan lain. Bagian akun dari pendapatan di luar usaha. Berikutnya, tinggal sedikit. Kita masuk ke beban lain-lain. Beban lain-lain, kok beban lain-lain? Ya, beban lain-lain. Kemudian 7.200 beban di luar usaha. Bagian akun nggak usah diisi, klik berikutnya. Kita masuk ke beban lain. 7.200.01 beban bunga pinjaman. Kita copy bebannya. Bagian akun dari Vicentang, beban di luar usaha. Masih tipe beban lain. Beban administrasi bank. Centang bagian akun beban di luar usaha. Klik berikutnya. Sekarang terakhir. Tipe beban lain-lain. 7.299 dengan nama beban lain-lain. Bagian akun beban di luar usaha. Klik OK, kita selesai menginputkan akun yang ada di Accurate. Kita cek nomor akunnya. Tadi saya ada ini, apa namanya? Slip ya. Di beban utility. Beban utility ini nomor akunnya 6203. Oke. Terima kasih untuk tutorial selanjutnya. Kita akan melanjutkan langkah setelah menginput akun-akun yang ada di Accurate. Di Accurate. Jadi itu untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.